Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Ridwan Pratama dengan NPM 2114151001. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari Ibu Novianti. Baik, yang pertama, apakah Pancasila sebagai sistem etika di dalam bidang ilmu kehutanan? Baik, jawabannya yaitu suatu sistem yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia dalam mempelajari atau memahami ilmu kehutanan. Mereka diharuskan untuk menaati atau menjalankan etika sesuai dengan etika ribawan baik dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan hutan. Contohnya yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali. Baik, yang kedua, apakah ada peraturan perundang-undangan atau produk hukum RI di dalam bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila? Jika ada, sebutkan peraturan apa? Baik, jawabannya ada. Peraturan perundang-undangan kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila itu dalam Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015 sampai 2019. Pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya, tidak mudah mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya, peraturan pertahanan, peraturan pertambangan, baik migas maupun minerba, peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan. Hal ini jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan sila keempat di mana aparat bertindak atas kemauan diri dan tidak mementingkan hal lain. Kemudian, soal selanjutnya yaitu jika tidak, maka jelaskan peraturan apa yang sesuai. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan, artinya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila sebagai Grundnorm dalam tata hukum. Unsur asas hukum dalam peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari asas hukum yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Unsur-unsur kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dapat mengkondensasikan asas hukum demokrasis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak bertentangan dengan amanat Pancasila karena mereka sudah menerapkan dalam wujud yang adil dan secara demokratis. Hal ini sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Kemudian soal terakhir yaitu tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yaitu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat kehutanan karena termasuk ke dalam sila pertama dan sila kedua. Sila pertama menjelaskan agama yang mengajarkan nilai moral bermasyarakat sehingga akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan hutan, dan sila kedua mencerminkan moral bangsa Indonesia yang adil dan beradab sehingga makna pengamalannya hasil dari memproduksi hasil kayu dan menjaga ekosistem hutan harus padan dengan jerih payah modal dan pendapatan yang diterima. Kemudian adapun contoh dari penerapan sila-sila yang ada di bidang ilmu kehutanan yaitu reboisasi. Reboisasi berkaitan dengan penambangan hutan secara ilegal atau liar. Dampak dari penambangan ilegal menyebabkan hutan menjadi gundul dan memicu bencana alam. Salah satu manfaat reboisasi yaitu untuk penanaman hutan kembali. Cara untuk menyeimbangkan alam dan menanamkan kembali pohon-pohon setelah terjadi penambangan, karena ada banyak makhluk hidup menggantungkan hidupnya dengan pohon-pohon di hutan. Selain itu juga akibat dari tidak menerapkan penerapan Pancasila yaitu hutan menjadi gundul dan akan mengakibatkan bencana seperti banjir. Maka dari itu kita juga harus menerapkan Pancasila mengenai bidang ilmu kehutanan. Karena jika tidak ada hutan, maka yang sengsara juga kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.